Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami, Yuyu dan Indra. Halo, siapa tamu kita kali ini? Kita panggil dia sekarang. Halo Edu. Halo, Hai, Ndra. Edu. Halo, Yuk. Apa kabar? Hai. Yang datang pergi. Nggak cuman Yui yang bilang gitu kayaknya. Oh iya. Kenapa? Kalau soal datang pergi untuk Edu tadi tuh. Oh. Oke, Edu ini teman saya dan teman Yuyu. Kami dulu pernah sekantor ya, bertiga ya. Cuman kalau buat saya itu aku kenal Edu itu udah mau 20 tahun dulu. Ya. Bener banget. Jadi katanya kan kalau kita kenalannya di mana itu menunjukkan hubungan kita gitu kan. Aku kenal sama Edu itu di sebuah acara fellowship. Jadi luar biasa lah pokoknya, ketemu di situ di sore-sore gitu di rumah seorang teman. Habis itu kita kebetulan kita sama-sama cari kontrakan ya Edu ya. Dan Edu udah punya rumah kontrakan tapi kurang satu gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah terus akhirnya aku join di kelompoknya Edu itu, kita ngontrak rumah bareng di Balikpapan. Terus kalau pagi-pagi dia suka apa namanya, muter lagu-lagu rohani gitu. Pokoknya luar biasa lah pokoknya Edu ini, idaman, panutan Edu. Oke, jadi itu perkenalan aku dengan Edu. Terus sejak saat itu kita tetap temenan, tetap kontak-kontakan Edu ya. Walaupun aku tetap di Balikpapan, pindah beberapa kota, Edu juga lebih parah lagi pindah-pindahnya. Tapi kita tetap kontak-kontakan, Facebook, WhatsApp gitu, SMS gitulah. Terus sering juga ketemuan walaupun udah beda-beda kota. Gitu ceritanya. Hari ini kita akan dengar cerita Edu tentang kemana aja dia sih setelah dia dari Balikpapan itu tuh. Kita dengar cerita dari Edu. Oke Edu, jadi Edu boleh cerita nggak? Cerita dulu aja deh. Waktu habis lulus kuliah, Edu itu kan kerja di Balikpapan ya. Boleh cerita dulu nggak sebelum itu deh? Edu ini kan kuliahnya jurusan geologi ya, Edu? Ya. Nah, boleh cerita nggak kenapa waktu itu milih geologi? Itu dulu aja deh. Jadi kalau ceritanya sih, kenapa gue pilih geologi, dulu itu papaku kerja di Vaiko. Papaku itu dulu radio operator. Jadi dia itu selalu ingat, kagum dia sama geologis di Vaiko. Karena geologis di Vaiko itu di order helikopter khusus dari satu tempat ke tempat lain untuk nganter geologis aja gitu. Dan papaku radio operator yang memesan helikopter itu. Jadi begitu canggihnya dia sampai amazed. Oke deh, kamu coba aja jadi masuk geologi ITB. Waktu itu sih aku sebenarnya pengennya masuk sipil karena aku tertarik sama bangunan, sama jembatan. Tapi pilihan kedua geologi, akhirnya entah kenapa tidak beruntung mungkin atau memang jalan Tuhan, akhirnya aku dapatnya yang pilihan kedua, geologi. Jadi setelah itu ya masuk semester pertama, kedua, belum banyak yang dipelajari soal geologi. Karena kalau di ITB itu kan 1 tahun itu kita kayak TPB namanya, tahap pembelajaran bersama. Mungkin itu kali singkatannya, atau matrikulasi lah. Jadi semua pelajaran-pelajaran basic, lalu masuk semester 3 itu tingkat 2 sudah mulai pengenalan sama geologi. Jadi setelah itu ya mulailah mencintai geologi, meskipun di geologi itu sebetulnya ada 2 jenis majornya ya. Yang pertama itu geologi yang hard rock, itu yang belajar soal mineral batuan, emas, batu bara, dan lain-lain. Kemudian untuk yang soft rock itu untuk mempelajari soal minyak bumi, perlapisan, gas, dan itu. Makanya ada 2 jenis major, dan aku sih tertarik ke perminyakan memang sejak awal. Jadi sampai mengambil jurusan-jurusan yang hubungannya dengan perminyakan, lalu tugas akhir
ya itulah melanjutkan kecintaan sama perminyakan. Terus kerjanya di oil juga ya, and gas. Nah itu itu panjang lagi. Jadi memang setelah masuk jurusan itu aku ikut kerja praktek. Memang awalnya juga di Total kerja prakteknya, lalu tugas akhirnya juga dapat rezeki lagi di Total lagi, ya sudah sambung Di menyambung. Balikpapan tuh maksudnya? Total Balikpapan. Iya, di Balikpapan. Hmm. Jadi kerja praktek dan tugas akhir di Balikpapan. Jadi mungkin udah jalannya seperti itu, begitu lulus ada kesempatan di Total ya gabung lagi. Jadi terima kasih Total sudah bangun karirku. Bangun karirku. Iya. Oke, jadi awalnya dari tugas akhir dari KP udah di Total di perusahaan minyak. Nah, habis itu kita ketemu kan waktu fase itu ya dia, fase ketika Edu pertama kali masuk itu. Kerjaannya waktu itu namanya well site geologist. Nah, itu ngapain? Ngapain dulu deh? Well site geologist itu ngapain? Jadi itu tahun 2002. Kita itu ada sekitar 8 orang waktu itu, orang-orang baru lulus, di-hire untuk sebagai well site geologist. Nah, saat itu memang pengeboran di Total kan sedang gencar ya, sampai sekitar ada 8 rig atau 10 rig, saya lupa. Nah, saat itu kita bergabung di tim, saya dan teman-teman tuh gabung di tim well site geologist itu. Sebelumnya ada konsultan, orang-orang yang sudah experience, dan kami yang fresh graduate itu digabung untuk dididik lah ya, atau bekerja bareng lah dengan yang senior-senior itu. Kalau pekerjaannya sih, kita itu sebagai perwakilan dari tim subsurface, tim geologi, untuk sebagai supervisor lah istilahnya ya, untuk mewakili mereka berada di site untuk kegiatan akuisisi data geologinya. Jadi kayak mengecek seperti apa jenis batuannya, terus bagaimana isi kandungan dari batuannya itu sendiri, reservoirnya, terus targetnya apakah yang di-planningkan dengan actual itu tercapai, seperti itu. Nah, kita bekerja bareng sama tim drilling. Nah, tim drilling itu yang melakukan pekerjaannya, yang memimpin pemboran lah dari mulai atas sampai ke target. Jadi ya, jadi kerjasama antara tim geologi dan tim drilling untuk project seperti itu. Oke. Nah, habis itu kan Edu di Total berapa lama ya berarti ya? Ada 2 fase. Kita urutin aja dulu. Iya, kita urut. Dari 2002 sampai? Nggak lama sih, itu sampai 2004. Aku cuma 2 tahun. Setelah itu, pas juga bareng ada senior saya, Pak Taufik, itu coba ngajak saya untuk pindah ke FICO, karena saat itu posisinya jadi konsultan, dan bayarannya ya lebih bagus lah saat itu ya. Ya agak kaget juga. Saya baru 2 tahun pengalaman, tapi sudah bisa diajak senior, dan akhirnya ikut ngerasain ininya, berkahnya. Apanya? Berkahnya. Ngerasain berkahnya. Oh, berkahnya. Iya. Kan bahasanya harus dijaga kalau sama Indra nih. Indra udah mulai tadi, aku ketemunya di fellowship. Komitmen sebagai anak Tuhan ini dijaga banget ya. Langsung berbeban berat ya. Terus. Oke. Di FICO sih 2004 sampai 2008. Terus ya pekerjaannya sih seperti itulah ya. Sama, cuman rig-nya di darat. Dan kembali ke tempat papaku kerja dulu, dan kenal banyak orang yang dulu kerja bareng papa. Jadi ya ingat lagi waktu zaman kuliah seperti itu, akhirnya kesampaian bisa kerja sama teman papa dulu yang
Papa udah pensiun tapi teman-temannya masih ada yang muda-muda. Teman- Itu 4 tahun terus pindah lagi. Ya seperti itulah. Tunggu. 2 tahun total, terus 4 tahun Faiko. Habis itu apa? Soalnya Habis itu- dia itu, dia itu sering banget pindah. Jadi Iya, aku pengen sering sekalian pengen tahu habis 4 tahun tuh kemana, Du? Dia mau 2000. mengambil berkah dari mana-mana sih. Dari Yang mana-mana. Aku udah sempat udah terlalu menikmati pekerjaan seperti ini ya. Aku pulang ke Bandung, off gitu. Jadi kayaknya ya mungkin seperti itulah jalannya. 2004, 2008 di Faiko, 2008 ke 2012 ada project di ConocoPhillips. Waktu itu mereka ada development project di Natuna. Setelah itu 2012 aku pindah ke Teteli, mencoba untuk kerja kantoran, tapi ternyata nggak tahan, cuma setahun. 2013 ada project di Exxon yang waktu itu di Banyu Urip, sedang development yang sekarang jadi produksi terbesar ya, si minyaknya. Sampai 2014, terus ada teman lagi ngajak, si Rio tuh, teman kita dulu, ke Angola, ke Total Angola. Terus dari Total Angola, ditarik lagi sama teman dulu juga, Pak Adi, almarhum Gusti Adi Rosa, ngajak ke Balikpapan, kembali ke Total Balikpapan 2015 itu kalau nggak salah. 2015, 2000 sampai 2016 itu memang pekerjaannya berbeda. Yang 2015 itu untuk jadi ya semacam mentor lah untuk nemenin teman-teman Wellsite yang baru hire. Terus 2016 itu, nah di situ tuh krisis tuh kan, apa namanya, harga minyak drop, mulai sedikit project. 2016 selesai kontrak, aku agak sempet lama juga vakum lah ya. Ya ada beberapa job-job pendek, satu well, 2 well gitu, tapi nggak continuous. Terus 2017 ada project lagi di Conoco waktu itu, ada beberapa well. Pokoknya setelah itu tuh mulai yang loncat-loncat cuman 1 tahun. 2018 terus ada project di Saka, di Surabaya. 2000 setelah itu di Pertamina, di Cepu. Terus 2019 ya kemarin join di BP di Bintuni sampai sekarang. 2019 sampai inilah. Ini masih jalan, nggak tahu lagi setelah ini dibawa kemana. Oke. Tapi nggak tahu, tapi soalnya banyak yang dia mah ditarik-tarik aja sama orang gitu. Betul. Karena temannya banyak. Benar. Tapi ini ya dia, berarti dari awal dari 2002 itu kebanyakan wellsite geologis ya. Sempat pernah jadi kerja kantoran waktu itu di Teteli 2012 2013 gitu ya. Terus ngajar ya di 2015-16 ya, 16-17 lah. Betul. Juga. Tapi selain itu wellsite geologis ya. Iya. Aku mau nanya nih ya, yang paling beda ya dulu ketika masuk aja, ketika antara fungsi inti dengan fungsi nggak inti, core sama non core itu kan memang dari sisi gaji aja beda ya. Nah kalau Edu ini berarti gimana nih? Bener nggak sih kalau wellsite geologis itu gajinya itu per day itu bisa ribuan dolar? Ya cerita itu bener sih. Tapi ya sekarang kan aku sempat ngerasain beberapa, bahkan di Indonesia pun dulu waktu yang aku di Exxon itu juga dalam dolar waktu itu dibayarnya. Terus waktu di Angola ya biasalah karena di luar kan. Terus waktu dibawa balik ke Indonesia juga, ke Total Indonesia itu sama Pak Adi almarhum, ya akhirnya disesuaikan supaya bisa menyaingi lah, supaya bisa balik ke situ. Jadi ya sempat ngerasain lah. Oh jadi benar, jadi berarti benar ya, rate-nya emang beneran rate
per dolar per day gitu tapi ya modelnya ya. Betul, per day. Itu sudah all inclusive ya, semua di situ lah, pokoknya udah dibayarin di situ gitu ya. Nggak ada pensiun, nggak ada apa-apa, tapi semua udah dibayarin jadi satu numpuk di situ gitu. Ya, secara umum seperti itu. Ada sempat beberapa company yang ada lagi paket setelah itu kayak annual leave atau paket THR, tapi ya secara umum Biasanya enggak. semua udah include. Edu, kan tadi udah cerita pengalaman dari kuliah, terus kerja dari ini itu, lalu lu gitu ya. Cerita juga bahwa emang benar dibayar dengan dolar, walaupun mungkin nanti dikarensikan ke Indonesia, tapi rate tetap dolar ya. Jadi kalau dirupiahin tuh kayak, ya lumayan banget nih berkahnya ya. Juga kerjanya udah di Indonesia, udah kemana-mana, sempat juga ke Afrika, di Angola. Nah, selama menjalani profesi sebagai geologis ini pasti ada dong pengalaman yang mungkin yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang berkesan buat Edu. Kalau yang menyenangkan sih, aku memang suka pekerjaan ini ya, karena memang pekerjaan ini tuh membuat aku tuh punya banyak teman. Jadi dari aku memang suka berteman, jadi dari setiap project itu selalu punya teman, bahkan ada yang dekat sampai sekarang, terus setiap project itu ada terus gitu. Jadi itu, terus selain itu ya aku menikmati ya karena schedule-nya. Jadi yang sempat nyoba setahun kerja di kantor Jakarta itu memang untuk mau lihat nih, aku kayaknya udah harus settle nih supaya bisa bawa keluarga ke kantor, ke Jakarta, supaya aku bisa pergi pagi gitu, pulang ketemu lagi gitu kan. Tapi akhirnya keluarga nggak mau pindah ke Jakarta. Sudah nikmati Bandung, akhirnya ya setiap Jumat pergi Senin kembali Jumat gitu. Jadi itu capek banget Jakarta Bandung. Saat itu jalan tolnya udah ada memang, cuma ya tetap capek. Akhirnya udah nyerah tahun setelah 2012 nyerah. Udah kayaknya memang harus kerja rotasi nih supaya bisa pulang ke Bandung. Terus ya kalau dukanya sih yang paling berkesan itu waktu aku terjebak di Angola. Jadi memang saat itu kan sampai sekarang kali ya kita tuh tidak punya hubungan bilateral sebenarnya antara Indonesia dan Angola. Jadi untuk segala macam untuk masuk itu aku harus lewat Singapura, ambil visa masuk ke Singapura. Itu di Singapura harus 4 hari nunggu visa masuk, dan saat masuk ke Angola itu proses pembuatan visa kerjanya itu luar biasa lamanya, nggak jelas. Sampai akhirnya aku tuh harus diri dan tidak boleh kemana-mana karena pasporku ada di imigrasi Angola. Nah itu sampai hari ke-60 itu masih nggak jelas. Belum pulang hari itu. Hari ke-60 aku masih nggak jelas. Dan setelah tapi itu ini kan, rate dolar jalan terus kan? Terus lanjut. A certain time saat akhirnya ya uang itu ya udah nomor keberapa gitu, udah hangat rumah. Nah akhirnya di hari ke-60 itu udah nggak jelas. Itu pasporku ada di mana juga orang imigrasi Angola nggak tahu. Jadi sudah dinyatakan hilang lah, declare hilang, dan aku harus cari cara supaya aku bisa pulang ke Indonesia dengan cara mengontak konsulat kita di Namibia, karena kita cuma punya hubungan bilateral dengan kayaknya Namibia itu mewakili Namibia dan Angola, tapi tidak ada orang Indonesianya di. Nggak punya embassy di Angola? Nggak punya. Oh wow. Jadi akhirnya ya komunikasi lah dengan pihak kedutaan kita di Namibia, dan puji Tuhan ada satu orang yang sangat baik membantu. Itu akhirnya total 65 hari 70 hari aku terjebak di Angola. Ya itu sih yang paling ya kalau untuk pekerjaannya ada beberapa lokasi memang yang
seperti di Natuna itu kalau di musim akhir tahun Oktober, November, Desember itu ombaknya memang dahsyat ya, bisa sampai 7 sampai 8 meter. Dan rig yang dipakai itu rig bartender. Jadi dia rig yang tidak sampai ke bawah, bukan semacam platform atau jack up yang bisa nempel ke dasar laut. Jadi kalau ombaknya tinggi ya kapalnya ikut gerak-gerak gitu. Kadang-kadang kita makan tuh lukisan di depan meja makan kita tuh goyang kita sambil makan. itu yang lumayan inilah. Nggak, kalau ombaknya lagi gede gitu nggak ikutan ini nggak sih, mabuk laut nggak sih? Iya, di hari-hari awal tuh biasanya ikut, atau aku lari ke platform kan, itu kan rig-nya di platform. Aku kerja di sana aja sampai secapeknya lah, jadi nanti balik ke akomodasi itu hanya untuk tidur gitu. Tapi ya lama-lama biasa juga. Oh, perutnya udah kebal ya lama-lama. Apaan sih ini gitu kan? Makan aja. Tapi enak mana kerja di rig offshore atau darat? Relatif sih ya, ada onshore yang bener-bener di pedalaman yang sangat jauh dari kota. Itu aku malah lebih mending pilih di offshore kalau perbandingannya dengan job yang di dalam pedalaman gitu. Tapi kalau jobnya yang di kota kayak di Cepu itu ya enak banget itu, malam kadang kalau lagi santai bisa kuliner, balik dapat sinyal handphone, itu udah sangat istimewa lah ya. Apalagi di tahun-tahun awal aku kerja kan beberapa rig itu tidak punya wifi ya. Tapi kan sekarang sudah canggih lah. Udah hampir setiap rig ada. Kalau dulu tuh ya agak susah komunikasinya. Nah, aku pengen tahu. Dulu waktu pertama kali masuk kan fresh graduate tuh. Wellsite geologist fresh graduate, sekarang udah 20 tahun pengalaman. Bedanya apa sih? Sejago apa sih kamu dulu sekarang? Maksudnya gini, kerjanya kan sama aja dong, ya kan? Ya kan, ngelihat batuan yang keluar itu ketika dibor keluar dicatetin gambarnya sama apa enggak sama yang direncanakan. Kalau sekarang emang jadi kayak lebih cepat atau apa? Lebih gimana sekarang setelah 20 tahun? Lebih wise. Oh iya. Enggak sih. Jadi kadang kan kita itu kalau sudah nambah sudah sekian tahun gitu, kita jadi percaya diri. Jadi kita cepat banget lihat, oh ini ke depannya gimana, keputusan apa yang harus diambil, harus seperti apa. Kalau dulu kan ada perubahan sedikit lapor, ada ini sedikit lapor gitu. Coba menyimpulkan sendiri, jadinya kurang tenang lah. Tapi kalau sudah sudah 10 tahunan gitu, kadang kita tunggu aja dulu sebentar. Kita akan punya informasi lebih banyak dengan menunggu 10 menit atau 15 menit atau sejam. Seperti itu. Experience-nya itu yang bikin mahal dia. Betul setuju. Walaupun emang tipikal ya, maksudku gini, antara sumurnya Faiko sama sumurnya Exxon gitu, kadang-kadang emang selalu tipikal atau gimana sehingga bisa dipakai gitu pengalamannya kan. Kalau tipikal bisa dipakai dong, tapi kalau kadang-kadang totally berbeda kan jadi beda juga gitu, atau gimana? Kalau untuk secara geologi memang tidak ada yang benar-benar sama persis plug antara satu company, bahkan dari satu sumur ke sumur yang lain di company yang sama aja bisa berbeda kondisinya. Tapi kan kita menggunakan alat yang hampir sama di setiap sumur, meskipun secara geologi yang kita lihat itu berbeda. Nah, kita ya dari alat-alat ini kita coba menyimpulkan gitu. Kalau kita kan punya secara pekerjaan itu, aku tuh mensupervise beberapa service company kayak mud logging, kemudian wireline logging sama LWD. Itu masing-masing company itu punya alat untuk membantu kita menginterpretasi seperti apa di bawah sana. Jadi ya satu dengan yang lain itu tidak bisa
sama, tapi bisa sedikit-sedikit mewakili. Kayak misalnya, seperti gampangnya ini, kita punya reservoir, ada yang sand, ada yang limestone, ada yang unik banget itu di ConocoPhillips itu di basement frac. Jadi dia reservoir, tapi di dalam batuan beku, yang batuan bekunya itu ada fracture-fracture-nya. Itu tuh nggak pernah dulu waktu aku kuliah. Setahuku reservoir itu cuma sand atau limestone. Ternyata ada yang lain. Seperti itu. Nah, itu tuh untuk membantu kita, oh seperti ini menjelaskannya. Dengan kita punya gas seperti ini, melihat batuannya ada porosity-nya seperti apa, gitu-gitu. Jadi semua sebenarnya integrated. Tidak bisa satu data menjelaskan banyak hal. Kita kumpulkan semua informasi seperti itu. Jadi kalau nambah tahun ya kita lebih cepat mengcombine semua informasi ini. Bicaranya lebih lebih mudah. Oh, aku pernah nih di sini seperti ini. Oh, aku pernah seperti ini. Jadi dikumpulin satu-satu gitu. Ya. Tapi aku jadi mikir nih, kalau emang seperti itu, kalau apa ya, pengalaman dibahas nggak di kalangan teman-teman geologis nih, the future of geologis gitu, kira-kira seperti apa ya? Kalau kayak gitu kan berarti ada AI yang bisa menggantikan gitu kan ya? Jangan-jangan gitu, ngumpulin informasi dari sini situ, terus tiba-tiba ada AI kan lebih jago dong, dia ngumpulin pengalamannya kan lebih lengkap gitu kan? Ini gimana? Pernah dibahas nggak di teman-teman geologis? Sekarang itu udah ada beberapa alat yang sekarang dikembangkan oleh satu company. Dia itu bisa batuan itu ditembak gitu, dia langsung tahu komponennya apa aja nih, komponen kimianya. Misalnya ada misalnya di dalam clay itu ada apa aja gitu, ada illite, ada yang lain-lain. Jadi itu coba dibuat, tapi kadang-kadang hasil dan harganya itu nggak sesuai gitu loh. Terus beberapa pekerjaan sekarang sudah ada yang tidak perlu langsung geologisnya datang ke lokasi. Jadi ada namanya RTO, real time operation, itu bisa dimonitor dari kantor dengan teknologi lah, dengan internet segala macam. Tapi ada saat di mana misalnya internet susah atau komunikasi nggak lancar, akhirnya ya susah juga, butuh orang juga akhirnya untuk ngambil keputusan secara cepat di sana. Karena kan seperti ditahu kan kegiatan drilling semuanya 24 jam, biayanya mahal, jadi menunggu keputusan ya jadi berhubungan dengan waktu juga kan. Ya mungkin akan ke sana, tapi aku nggak tahu kapan. Apakah bisa secepat itu atau mungkin akan seperti ini aja. Edu, waktu kita ketemu, Edu udah biasa geologis tuh, kita berdua masih sama-sama single, betul? Betul. Masih, kalau Edu tuh masih single and dangerous gitu lah. Nah, habis itu kan Edu berkeluarga gitu ya, habis itu punya anaknya cowok ya, 3 ya. Ya. Kalau dulu mungkin waktu zaman belum berkeluarga kan isunya mungkin cuman pacaran jarak jauh lah ya, sama calon istri atau sama pacar waktu itu mungkin, dan manageable. Nah kalau sekarang sudah ada anaknya mungkin sudah cukup besar juga gitu, bukan bayi lagi, udah bisa, udah perlu Edu gitu mungkin. Ya. Nah, gimana tuh cara kalian Edu dan keluarga memanage hal itu, yang ketemunya setiap 2 minggu, setiap 2 bulan sekali mungkin, tergantung cycle-nya. Gimana tuh caranya? Itu sih sebetulnya yang paling berat sekarang ya. Terus ya itu sempat sangat aku pikirkan waktu tahun 2012 itu. Makanya aku sama Debbie coba kita kayaknya udah harus ini deh. Karena anak-anak udah mulai kalau aku berangkat itu udah mulai packing bag aja udah langsung tahu, oh mau berangkat ya. Aku tuh nggak bisa ngomong jauh-jauh hari aku mau berangkat ya minggu depan, nggak bisa ke anak-anak. Biasanya lebih ke 1-2 hari sebelumnya supaya nggak hilang ininya.
kadang nanti seharian kalau udah 2 minggu sebelumnya dibilangin itu udah selama 2 minggu itu bentar lagi ya berangkat ya Pak ya, bentar lagi ya. Jadinya agak-agak kepikiran terus gitu. Kalau 1 hari 2 hari. Nah 2012 itu coba mau ya seperti Pak Indra lah, bisa pergi pagi pulang lagi sore, ketemu tiap hari. Tapi ya ternyata tidak berjalan dengan baik. Ya akhirnya kesini anak-anak makin besar dan makin pertanyaannya kadang-kadang sulit dijawab, berapa lama atau gimana ya, itu memang sampai sekarang. Anak udah umur 15, ada yang umur 11, ada yang 9 ya. Pertanyaan itu akan sama terus. Nah, ya caranya ya aku coba komunikasi lah setiap lagi di lokasi ya selalu ada waktu malam atau pas weekend itu untuk coba komunikasi, tapi ya memang tidak seideal kalau ketemu langsung. Akhirnya ya seperti itu, setiap off jadi kayak balas jasa lah ya. Jadi bareng terus gitu tiap hari, kadang-kadang ya gini lah, jadi antar jemput anak sekolah waktu dulu masih belum pandemi, nungguin sampai dia pulang jalan. Ya seperti itu. Sekarang kalau udah gini ya sekolah dari rumah ya, aku kalau udah lagi off ya nemenin mereka dari pagi sampai selesai tugasnya. Ya, seperti itulah suka dukanya. Lama-lama ngerti juga ya, Du ya? Lama-lama ngerti. Memang aku akhirnya tinggal ngomong sebentar aja, Papa berangkat ya 2 hari lagi. Oke, berapa lama Pak? Ya, kadang susah juga dijelasin berapa lama. Tapi ya biasalah, bisa sebulan atau nanti kalau lebih cepat pasti Papa kabarin. Jadi udah mulai belajar tidak membuat janji yang sulit untuk ditepati. Tapi ya banyak surprise justru dengan kondisi seperti ini. Kadang-kadang pas aku ulang tahun lagi di lokasi, mereka bikin sesuatu. Kadang-kadang kalau lagi off, udah ditungguin di rumah, kalau udah Papa datang gitu, ya lain lah ya. Papa udah datang langsung diserbu aja dari mobil. Ya itu jadi penyemangat sih kalau buat aku ya. Jadi kalau lagi kerja lama gitu, penyemangat nih aku akan ketemu anak-anak. Paling enak itu sebenarnya kalau lagi nelpon, besok Papa pulang ya, itu udah di telepon itu udah kerasa lah. Anak udah happy banget. Jadi mungkin aku bilangnya walaupun nggak selalu ada, karena beberapa waktu sekali kan harus bekerja jauh dari rumah, tapi kedekatan dan rasa sayang yang terekspresi, rasa sayang itu nggak hilang karena jarang ketemu ya, justru malah lebih memperbesar, dan saat ketemunya beneran ditunjukin total gitu. Iya. Dulu waktu kecil kan juga Papa kan gitu ya, kerjanya schedule gitu. Jadi aku bisa ngerasain sih. Kalau bapakku pulang dulu malah belum nggak ada handphone lagi. Kadang 2 minggu itu Bapak nggak kontak sama kita. Tiba-tiba udah pulang. Nah itu ya seperti itu mungkin rasanya. Iya. Ya terulang ternyata. Ada yang pengen nggak Du? Anak-anak udah ada yang mulai pengen kayak Edu kan dulu gara-gara papanya pengen Edu nyobain geologis gitu karena gini dari Papa lah. Nah kalau anak-anak sekarang gimana? Ada yang udah mulai sounding pengen kerja di lapangan juga? Enggak ya? Nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Oke. Malah selalu tanya kapan sih bisa kerja di rumah gitu terus-terusan. Kalau ditanya ada yang mau seperti Bapak pergi-pergi, enggak deh. Katanya. Thank you Edu udah cerita dari sejak kita ketemu, dari bahkan sebelum memutuskan milih geologi gitu ya, udah cerita pas milih geologi gimana, terus habis lulus kuliah kerja di mana aja, terus mengakui bahwa
mendapatkan gaji dolar, terus pengalaman tertahan berpuluh-puluh hari di negeri orang tanpa kejelasan, terus sharing juga tentang challenge-nya buat berjauh-jauhan dari orang-orang yang dicintai gitu ya. Terima kasih udah sharing sama kita. Mudah-mudahan lancar pekerjaannya sampai seterusnya. Amin. Thank you. Jauh-jauh dari keluarga, tetap dekat dan tetap ekspresif menunjukkan cintanya. Bahasaku ya ampun. Oke, teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian stay safe, sehat-sehat. Sampai jumpa. Edu, terima kasih. Bye-bye. Thank you. Dadah. Bye.